Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Baisa Putra dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Izin untuk melakukan wawancara bersama Bapak Nur Ali guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Bisa dijelaskan secara singkat Pak untuk CV Bapak? Ya, saya nama Nur Ali, sekarang menjadi anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024, dan alhamdulillah di pemilu kemarin saya terpilih lagi. Untuk pendidikan saya S1 Manajemen Unisma. Baik, menuju topik utama untuk acara kali ini, yaitu mengenai tentang peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN tersebut? Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya setiap partai politik itu selalu menginginkan kadernya itu berintegritas, ya, berintegritas, berkualitas, punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kemampuan dalam terjun di masyarakat, baik dalam memimpin menjadi legislatif maupun menjadi eksekutif. Nah, oleh karena itu ada beberapa program yang dilakukan oleh partai politik untuk menghasilkan kader-kader terbaik dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Antara lain, di partai politik itu ada yang namanya lembaga pengkaderan, ya. Ada namanya lembaga pengkaderan itu tujuan utamanya adalah mendidik para kader di dalam sekolah kader, ya. Itu yang materi utamanya adalah bagaimana agar kader itu mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai pengabdian yang tinggi, mempunyai kapasitas, mempunyai kapabilitas untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu. Selain sekolah kader juga ada yang namanya bimbingan teknis, juga ada yang namanya rapat-rapat internal, ya. Juga ada yang namanya semacam UKK, ya, diuji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi kader, ya. Ditanya visi misinya, ditanya digembleng tentang pengabdiannya dan segala macam, ya. Jadi pada intinya partai politik, khususnya partai saya PKB, itu dalam hal pengkaderan sudah sangat matang, jadi tidak perlu khawatir. Jadi ketika kita masuk dalam anggota partai itu, asalnya tidak mengerti apa-apa, begitu masuk ya itu sudah digembleng dengan segala macam gemblengan atau pelajaran yang kita sampaikan di awal tadi. Itu, Mas. Baik, Pak. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Di samping itu kita setiap bulan itu dikirim ke Jakarta, ya, di DPP yang pada intinya juga sama, untuk pengemblengan, untuk pendidikan, ya, untuk menambah kapasitas. Kemudian kalau di DPRD sendiri juga ada yang namanya pengkaderan kapasitas atau peningkatan kapasitas, ya, peningkatan kapasitas. Jadi
ada buku-buku, ada seminar-seminar, ada asosiasi DPRD dan lain-lain. Jadi banyak untuk itu tadi, untuk menjaga integritas para kader, untuk menjaga integritas kita sebagai anggota DPRD. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada di sana sini mungkin berita tentang keburukan anggota DPRD atau anggota partai, itu adalah oknum, ya. Iya. Itu oknum dari anggotanya itu sendiri, ya. Tetapi kalau dari partai politik sendiri sangat menjunjung tinggi integritas itu, ya. Itu. Jadi semuanya sudah lengkap di lembaga partai politik, itu lengkap, ya, tentang bagaimana menjaga anggota agar tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar ketentuan hukum, ya. Itu. Baik, sekian wawancara kali ini. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan, sangat jelas dan bisa dipahami. Dan terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan saya yang tidak sopan di awal dan di akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.